berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan! Sinteyong yakin menang lawan Turkmenistan. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Turkmenistan pada laga kedua kualifikasi Piala Asia U23 2024 pada Selasa 12 September 2023. Sebelumnya, Turkmenistan memainkan laga pertamanya melawan China Taipei pada hari Rabu 6 September. Itu berarti Turkmenistan punya waktu 6 hari untuk menantikan laga melawan Timnas U23. Sementara Garuda Muda hanya punya waktu 3 hari untuk menghadapi Turkmenistan karena baru menghadapi China Taipei pada Sabtu kemarin. Tetapi pelatih Timnas Indonesia U23 Sinteyong tetap yakin menang saat menghadapi Turkmenistan. Lini depan Inggris kurang greget. Inggris harus puas berimbang 1-1 saat bertandang ke Ukraina. Inggris total melepaskan 11 tembakan berbanding hanya 2 milik Ukraina. 4 peluang yang dicatatkan Harry Kane dan kawan-kawan mengarah ke gawang tapi tak berbuah gol. Sementara lawan jauh lebih ofensif dan efektif karena mencetak gol dari satu-satunya tembakan on target. Bukan Italia yang sesungguhnya. Italia ditahan imbang Makedonia Utara 1-1. Secara keseluruhan, Italia bermain sangat dominan dengan menguasai bola hingga 72,5%. Mereka mencatatkan 3 peluang on target, sama dengan tuan rumah, plus 2 kesempatan membentur tiang. Hasil kontra Makedonia Utara memperkuat tanda bahwa Italia sedang tidak dalam performa terbaiknya, meski kini sedang dalam masa transisi karena baru memulai era Spalletti. Dalam 5 partai sebelumnya, mereka juga hanya menang 2 kali dan 3 lainnya berakhir dengan kekalahan. Demi MU, Ten Hag dan Sancho mesti segera jernihkan situasi. Manchester United diganggu isu ketegangan antara Erik Ten Hag dan Jadon Sancho. Situasi ini niscaya memberikan gangguan lebih besar buat MU setelah isu akuisisi yang berlarut-larut dan kasus kekerasan oleh Anthony. Ex-back MU Rio Ferdinand berharap keduanya segera menjernihkan situasi. John Terry minta fans Chelsea tak hujat Mason Mount di Stamford Bridge. Mason Mount memutuskan pergi dari Chelsea dan menerima pinangan Manchester United. Ia ditebus harga 55 juta pound sterling dengan kontrak berdurasi 5 tahun plus opsi perpanjangan setahun. Namun mantan bek Chelsea John Terry meminta para supporter tak terlalu keras terhadap Mount, khususnya saat kembali ke Stamford Bridge nanti. Bagaimanapun juga Mount sudah memberikan banyak hal buat klub. Manchester City kapok jual pemain ke Arsenal. Manchester City kabarnya sudah kapok jual atau lepas pemain ke Arsenal. Itu berkaca kepada Jesus dan Zinchenko yang bisa bawa Arsenal nyaris juara. Pandit sepak bola yang juga ex pemain Liverpool Jamie Carragher menegaskan hal yang sama. Baginya Manchester City tidak akan jual pemain ke sesama klub Liga Inggris lagi, terutama Arsenal. Haaland ogah dibandingin sama Mbappe. Sepak terjang Erling Haaland dan Kylian Mbappe membuat mereka kerap dibanding-bandingkan. Haaland hanya fokus untuk menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Penyerang top Norwegia ini tak tertarik untuk berlomba dengan koleganya itu. Haaland ikut senang, Bellingham langsung talk-chair di Madrid. Haaland dan Bellingham pernah bekerja sama di Borussia Dortmund selama 2 musim. Haaland meninggalkan Signal Iduna Park untuk bergabung dengan Manchester City. Bellingham baru angkat kaki pada musim panas ini usai ditebus Madrid seharga 100 juta euro. Jude Bellingham tak butuh waktu lama untuk beradaptasi di klub barunya. Pemain internasional Inggris itu mencetak 1 gol di laga debutnya dan sampai kini sudah menyumbangkan total 5 gol hanya dalam 4 pertandingan pertama Real Madrid di La Liga. Haaland mengaku gembira dengan awal karir Bellingham di Spanyol.
Van Dijk dapat pelajaran yang keras dan mahal karena kartu merahnya. Virgil van Dijk mendapatkan hukuman tambahan usai di kartu merah melawan Newcastle United. Van Dijk mengatakan dirinya mendapatkan pelajaran keras dan mahal. Ini adalah sebuah pelajaran yang sulit dan mahal, ungkap Van Dijk dikutip Start Perform. Jerman takluk 4-1 dari Jepang, Hansi Flick, saya masih yang terbaik. Dalam pertandingan persahabatan internasional pada hari Sabtu, Jepang berhasil mempermalukan Jerman 4-1 di kandang mereka sendiri. Tekanan kian meningkat bagi Flick, tentu menyebabkan seruan yang lebih keras untuk memecat Flick, karena tingkat ketidakpercayaan pendukung sudah semakin tinggi. Namun Hansi Flick menyatakan dia masih orang yang tepat untuk memimpin tim. Saya sangat kecewa, namun kami melakukan pekerjaan yang baik dan saya pikir saya orang yang tepat untuk pekerjaan ini, ujarnya. Harry Kane akui masih kesulitan belajar bahasa Jerman. Harry Kane resmi bergabung bersama Bayern Munich pada musim panas. Ia dengan cepat beradaptasi di Bayern dan telah mencetak 3 gol dalam 3 penampilannya di Bundesliga. Namun sayangnya ia masih kesulitan belajar bahasa Jerman. Ini adalah kali pertama Harry Kane bermain di luar Inggris. Oleh sebab itu ia pun tidak memiliki kemampuan bahasa asing yang cukup baik. Namun Kane akan terus berusaha untuk belajar bahasa Jerman agar memudahkannya dalam berinteraksi dengan rekan setimnya di Bayern Munich. Alasan logis kenapa Ruben Loftus-Cheek bisa cepat nyetel di Milan. La Gazzetta dello Sport menjelaskan apa yang ada di balik dampak langsung Loftus-Cheek di AC Milan. Pertama-tama ia tiba lebih awal karena merupakan rekrutan musim panas kedua di awal Juli setelah Marco Sportelio, sehingga ia dapat berlatih sepanjang musim panas di bawah Sampaoli. Kedua, dia bermain sebagai gelandang box to box dalam formasi 3 gelandang. Peran dan sistem favoritnya sejak masih di Akademi Chelsea. Terakhir, rekan-rekan setimnya telah membantunya menyesuaikan diri. Alexis Saelemaekers, jika masih ada Maldini, saya tidak akan pergi. Bolonya memperkenalkan Alexis Saelemaekers pada konferensi pers di mana dia bergabung dengan tim Rosso Blu dalam kesepakatan pinjaman. Dalam sebuah wawancara bersama media resmi klub, Saelemaekers menegaskan jika dirinya tidak akan meninggalkan San Siro jika Paolo Maldini masih bekerja untuk Milan. Mengenai Milan, tidak ada ide bahwa saya akan pergi sebelum kepergian Maldini. Namun ada beberapa perubahan saat dia pergi dan saya memutuskan untuk mencari kesempatan lain. Saya senang berada di sini hari ini, ujar Saelemaekers. Yann Sommer senang dipercaya jadi kiper nomor 1 Inter Milan. Setelah melepas Andre Onana ke Manchester United, Inter Milan memutuskan untuk merekrut Yann Sommer dari Bayern Munchen musim panas lalu. Sejauh ini, kiper asal Swiss tersebut tampil apik dalam mengawal gawang Nerazzurri dengan belum pernah kebobolan 1 gol pun dari 3 giornata Serie A yang sudah berlangsung. Sommer mengaku senang dirinya mendapatkan mandat untuk menjadi kiper nomor 1 bagi Panji La Beniamata. Sommer menyatakan bahwa pindah ke Inter merupakan salah satu momen terbaik dalam karirnya. Paul Pogba terhindar dari cedera, berharap bisa tampil kontra Lazio. Paul Pogba yang sedang menjalani periode keduanya di Turin telah dirundung oleh berbagai masalah cedera sejak kembali pada musim panas 2022 lalu. Pogba kembali mengalami cedera pada saat Juventus mengalahkan Empoli dengan skor 2-0 pada pekan lalu. Hasil pemeriksaan medis mengkonfirmasi bahwa Paul Pogba terhindar dari cedera otot serius dan kini sang gelandang berharap untuk bisa bermain ketika Juventus menghadapi Lazio. Namun sang pelatih mungkin tidak akan mengambil resiko dengan memanggil Pogba untuk laga itu. James Maddison klaim Tottenham adalah klub sempurna untuknya.
James Maddison mengungkapkan alasan memilih Tottenham sebagai klub barunya di musim 2023-2024 ini. Sang pemain mengungkapkan pindah ke Tottenham adalah keputusan terbaiknya. Maddison juga menegaskan bahwa Tottenham merupakan klub sempurna untuknya. Maddison merasa bahwa peran tersebut cocok untuknya dengan bergabung The Lily Whites. Itu adalah salah satu alasan saya ingin bergabung dengan Tottenham, semata-mata karena saya melihat diri saya bermain untuk Tottenham, ujarnya. Resmi pindah ke Trabzonspor, Nicolas Pepe bertekad sukses di Turki. Penyerang tim nasional Pantai Gading Nicolas Pepe resmi meninggalkan Arsenal untuk bergabung dengan klub Turki yakni Trabzonspor. Klub Premier League itu mengatakan pada hari Sabtu bahwa mereka telah sepakat untuk memutus kontrak Pepe dan mengizinkannya pindah secara gratis. Pepe mencetak 27 gol dalam 112 pertandingan untuk The Gunners. Trabzonspor berharap kedatangan Pepe bisa membantu mereka meraih prestasi yang lebih baik di musim 2023-2024 setelah berada di urutan ke-7 di Liga Super Turki musim lalu. Barcelona tak ingin terburu-buru memainkan kembali Pedri. Pada akhir bulan Agustus lalu, La Blaugrana mengumumkan kabar yang memastikan bahwa Pedri mengalami cedera paha. Cedera otot serius kedua yang dialami olehnya di sepanjang tahun 2023 ini. Barca telah menyadari bahwa mereka baru bisa mengandalkan Pedri pada pertandingan kontra Athletic Bilbao pada 22 Oktober mendatang, yang berarti tepat 2 bulan semenjak sang pemain absen. Oleh karena itu, tim medis La Blaugrana menyadari bahwa mereka tidak bisa memaksanya untuk segera kembali ke lapangan seketika pulih nantinya. Dani Carvajal kaget lihat dampak dahsyat Bellingham. Bellingham telah menggemparkan Madrid sejak kepindahannya dari Borussia Dortmund dengan nilai transfer awal sebesar 88,5 juta pound sterling. Mencetak 5 gol dan 1 assist dalam 4 pertandingan La Liga pertamanya untuk mengukuhkan dirinya sebagai jimat baru tim. Dani Carvajal mengakui bahwa dia belum pernah melihat seseorang yang menjalani kehidupan di Real Madrid semudah Jude Bellingham. Carvajal mengakui transisi Bellingham menjadi superstars Madrid telah membuatnya terpesona. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!